Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dengan NIM 1062355, program studi Hukum Tata Negara 4A, mata kuliah Politik Hukum dengan dosen pengampu Ibu Nilam Sukmawati SHMH. Baiklah, di sini saya membuat tugas UAS dengan membuat video dengan menjelaskan materi politik hukum tata negara dalam konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia. Berikut penjelasannya. Politik hukum tata negara dalam konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia. Politik adalah cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan yang dalam hal ini dimaksudkan berada di ruang lingkup pemerintahan. Politik bukan ajang untuk mencari ketenaran, tetapi untuk memberikan sebuah karya yang dapat dirasakan oleh maslahat dan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Kehidupan berpolitik memiliki suatu tujuan yang penting, yakni untuk kemaslahatan pihak yang banyak, bukan hanya ke pihak atau golongan tertentu. Tujuan bersama ini akan bisa digapai ketika apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Salah satu intisari penting dalam perpolitikan yang perlu diketahui dalam memutuskan gaya ataupun bentuk apa yang diinginkan dipakai oleh setiap negara adalah konfigurasi politik. Konfigurasi politik ialah wujud atau bentuk untuk menggambarkan kondisi politik. Kondisi berpolitikan dalam sebuah negara tergantung dari bentuk atau wujud politik apa yang dianut oleh negara tersebut. Konfigurasi politik dapat diartikan juga sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Dari dua konsep inilah yang dipakai atau digunakan oleh sebuah negara dalam menentukan bentuk atau wujud politiknya. Pertama, konfigurasi politik dalam dunia perpolitikan terjadi menjadi dua: konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Pertama, konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan atau peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dan dalam pemilihan berkala yang didasarkan atau atas prinsip kebersamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadi kebebasan politik. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam perbuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal. Serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Konfigurasi politik otoriter sering atau banyak ditentang oleh masyarakat dunia karena hanya berpihak pada golongannya sendiri di dalam pemerintahan dan tidak atau jarang mendengar aspirasi masyarakatnya. Selanjutnya, produk hukum di Indonesia. Produk hukum merupakan hasil kerja atau suatu keputusan, kebijakan atau peraturan yang diciptakan oleh orang atau lembaga yang berwenang membuatnya. Sebelum membuat produk hukum harus melewati proses pembentukan yang dinamakan oleh Rechtslifinding atau penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti interpretasi, argumentasi, atau penalaran.
konstruksi hukum, dan lain-lainnya. Produk hukum, terutama undang-undang, keberadaannya dituntut untuk dinamis terhadap kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga tidak jarang apabila sebuah undang-undang dapat bertentang atau materinya kurang tepat dengan kebutuhan hukum pada saat itu. Terlebih, hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara ideologis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada pada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan. Mahfud MD membagi karakter produk hukum jadi dua bagian, yakni produk hukum responsif, populistik, dan produk hukum konservatif, ortodok atau elis. Pertama, produk hukum responsif atau populistik. Produk hukum responsif dan populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakatnya. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan kelompok sosial atas individu dalam masyarakat. Selanjutnya, produk hukum konservatif atau ortodok elitis. Produk hukum konservatif, ortodok atau elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis, instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodok lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok maupun individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Kesimpulan materi yang saya jelaskan tadi, saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis atau demokrasi dan produk hukum responsif. Konfigurasi politik dan demokratis dan produk hukum responsif yang saat ini digunakan oleh Indonesia memberikan hak kebebasan berekspresi dan keleluasaan kepada masyarakat, sebab masyarakat dituntut untuk memberikan partisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Tetapi penting juga bahwa hukum politik tata negara menilai dari hasil peninjauan bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama, yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum, dan ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hukum politik tata negara. Salah satu bentuk kesesuaiannya yakni diadakannya jalan musyawarah atau rapat antara pemerintah selaku pimpinan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil atau pembawa segenap suara masyarakat dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan. Baik, saya rasa itu saja penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.